Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Embryo Story. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah cerita yang diambil dari Facebook yang berjudul Gadis Polos Milik Monster Tampan, yang ditulis oleh Devina Rahmawati. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Baiklah, kita langsung saja ke ceritanya. Kak Daniel, Kania takut kak. Rengek Kania sembari mempererat pegangannya pada lengan Daniel. Shh, jangan takut sayang. Aku ada di sini. Aku gak akan biarkan satupun dari mereka menyakitimu, ucap Daniel berusaha menenangkan gadis yang ada di pelukannya saat ini. Sementara itu, 6 orang bodyguard perlahan melangkah maju mendekati Kania, sembari terus mengarahkan pistol ke arah gadis itu. Mundur, jika tidak, jariku ini akan menembak kalian semua, ancam Daniel dengan jari telunjuk yang bersiap untuk menekan trigger pistol. Sudahlah Daniel, biarkan para bodyguard seorang Mami bekerja, ucap Misaras dengan seringayan di bibirnya. Tidak, aku tahu niat Mami apa. Mau menyuruh mereka buat nembak Kania kan? Tidak semudah itu Mami. Langkahin dulu mayatku kalau Mami mau menembak Kania, ucap Daniel lantang. Baiklah, jika itu maumu putraku, timpal Misaras seraya memberi kode pada salah seorang bodyguard untuk segera memisahkan Kania dari Daniel. Kakak, awas di belakang, teriak Bella saat netranya menangkap salah seorang bodyguard bersiap meninju punggung Daniel dengan sikut. Bak, wah, ringis Daniel langsung tertunduk di lantai, sembari memegang punggungnya yang terasa sakit. Bersamaan dengan itu, Kania sudah terlepas dari pelukan Daniel, langsung ditarik oleh 2 orang bodyguard ke hadapan Misaras. Kak, rengek Kania dengan menatap sendu ke arah Daniel. Kania, teriak Daniel seraya bangkit dari duduknya dan bergegas menghampiri Kania. Namun 2 orang bodyguard yang lainnya berhasil menahan tubuh Daniel terlebih dulu, hingga lelaki itu tidak bisa berkutik. Ah, sial, lepaskan aku bajingan, ronta Daniel berusaha sekuat tenaga melepas diri dari tahanan 2 orang itu. Mami, Bella mohon Mami, jangan sakitin Kak Kania, pinta Bella dengan lirih. Kalau Mami sampai sakitin Kak Kania, Bella gak segan-segan akan melukai diri Bella sendiri, ancam Bella. Entah sihir apa yang dimiliki gadis polos ini, sampai-sampai kedua anakku begitu melindunginya, ucap Misaras sambil bersedekap dada. Tembak dia sekarang, titah Misaras tanpa mau menunggu lama lagi. Mendengar hal itu, Daniel dan Bella langsung melototkan mata. Mami, jangan sakitin Kak Kania Mami, teriak Bella panik saat melihat Kania digusur paksa oleh 2 orang bodyguard menuju tembok. Kak Daniel, Kania takut Kak, tolongin Kania Kak, jerit Kania sembari menangis sejadi-jadinya. Kania, teriak Daniel sambil meronta-ronta. Lepaskan keparat, umpat Daniel karena 2 orang bodyguard itu menahannya begitu sangat kuat, hingga Daniel tidak bisa menendang salah satu dari mereka. Dak, Kania dipojokkan ke dinding dengan kedua tangan yang direntangkan ke samping kiri dan kanan, lalu ditahan oleh mereka agar tidak lepas. Sementara bodyguard yang lainnya
berdiri dengan jarak 2 meter dari Kania, sembari tangan mereka terus mengarahkan pistol tersebut ke arah gadis itu. "Tidak, jangan lakukan itu, Mami," teriak Daniel dengan histeris. "Maafkan Mami, Daniel. Mami janji akan mencarikan pengganti Helena yang lebih baik daripada gadis polos ini," ucap Misaras dengan nada santainya. Daniel menggeleng. "Enggak, Mami. Sampai kapanpun aku nggak sudi bersanding dengan wanita lain. Kania adalah hidupku. Selamanya akan jadi milikku. Jika Mami berani menyakitinya, maka lihatlah apa yang nanti akan kulakukan pada Mami," tekan Daniel seraya menatap Misaras dengan tajam. "Baiklah, Mami jadi penasaran apa yang nanti akan kau lakukan pada Mami. Daran, tembak dia sekarang," seru Misaras pada bodyguard yang tengah berdiri di depan Kania. "Siap, laksanakan, Nyonya," balasnya dengan lantang. "Mami, jangan, Mami," teriak Bella tak terima. "Mami, ingat kata-kata aku, Mami. Jangan sakiti Kania. Jika Mami tidak mau hidup Mami hancur," murka Daniel. Misaras tidak menghiraukan ocehan kedua anaknya. Saat ini ia sedang fokus menghitung mundur untuk kematian Kania. 3, "Mami." 2. Para bodyguard yang menahan Daniel dan Bella langsung bersikap menutup mata keduanya dengan penutup kain setelah mereka mendapat kode tangan dari Misaras. "Sialan, kenapa mataku ditutup?" umpat Daniel seraya menggeleng-gelengkan kepala ke sana kemari. 1, "Tidak, Dor." Suasana mendadak hening. Bella yang mendengar suara tembakan tersebut langsung tidak sadarkan diri di tempat. Sementara Daniel yang mendengar suara tembakan langsung terduduk di lantai dengan keadaan lemas tak berdaya. "Ah!" geram Daniel dengan berteriak sejadi-jadinya. Setelah itu, Daniel mulai menangis dengan kepala tertunduk. "Ah, bodoh, bodoh," umpat Daniel sembari memukuli kepalanya berulang kali. "Kenapa aku selalu gagal melindungi wanitaku sendiri? Kenapa?" teriak Daniel dengan histeris. Tampak Daniel tak berhenti memukul-mukul kepalanya sendiri, hingga sebuah tangan langsung menahan tangan Daniel untuk berhenti memukul kepala. "Apa sekarang Mami puasa? Mami puas membuat Daniel menderita," bentak Daniel saat merasakan tangannya dicekal oleh Misaras. "Mami puas, Daniel," ucap Misaras disertai dengan tawa kecil. Mendengar tawa mominya itu membuat Daniel sangat muak. "Selamat ulang tahun putraku. Semoga kamu panjang umur dan sehat selalu. Kali ini hadiah dari Mami bukan mobil atau rumah mewah, tapi sebuah pernikahan yang megah untukmu dan juga Kania," ucap Misaras. Mendengar nama Kania, Daniel langsung membuka kain penutup dari matanya. Sontak Daniel membulatkan mata karena yang sedang memegang tangannya saat ini bukan Misaras, melainkan Kania. Kania, kau?" Daniel benar-benar syok. Ia tak menyangka Kania yang ada di sampingnya saat ini masih bersih dan utuh, alias tidak terluka sedikit pun. "Maafin Kania, Kak. Kania disuruh Mami Saras buat jadi aktris selama 10 menit, ucap Kania sambil cekikikan. "Apa?" Flashback pertemuan Kania dan Misaras. Saat ini Kania sedang mencari sesuatu di mall seorang diri. Tadinya Bella ingin menemani, tapi karena ada tugas kuliah, akhirnya Kania pergi sendiri. Kata Bella, mall di sini ada kaos Spiderman, tapi mana ya? Kania terus menelusuri area tempat tersebut.
tapi kaos yang ia cari tak kunjung ketemu juga. Melihat pembelinya kebingungan, seorang SPG langsung bergegas menghampiri Kania. "Permisi kak, barangkali ada yang bisa saya bantu?" tawar SPG tersebut dengan senyum ramah. "Ini kak, Kania lagi cari kaos Spiderman, tapi kaosnya malah nggak ada," sahut Kania. "Oh, kakak salah tempat kak. Di sini tempat celana boxer khusus pria aja. Kalau kakak mau beli kaos, di sebelah sana kak," ujar SPG sembari menunjuk ke sebelah barat. Tampak Kania beroria. "Oh gitu ya kak, pantesan Kania cari gak ada," timbalkannya sembari cekikikan. "Mari kak, biar saya antar." Kania sudah membeli kaos Spiderman yang ia inginkan. Kini Kania tinggal membungkus kaos tersebut dengan kado. Karena tidak mau ribet, akhirnya Kania mengunjungi area tempat pembungkus kado. "Kalau boleh tahu, nama yang mau berulang tahun siapa kak?" "Namanya ya kak, bentar." Otak Kania tiba-tiba konslet. Ia lupa dengan nama lengkap Daniel. Padahal baru beberapa jam yang lalu Bella memberitahunya. "Namanya itu Kak Daniel apa ya? Kak Daniel Abraham? Bukan kayaknya." Kania berusaha mengingat-ingat nama lengkap Daniel. "Oh ya kak, Kania ingat. Namanya itu Kak Daniel Sebastian apa ya?" Otak Kania kembali ngeblank. Melihat hal itu, tukang pembungkus kado langsung mendengus napas kesal. Bisa-bisanya ada seorang pembeli yang lupa dengan nama yang akan berulang tahun. "Kak Daniel Sebastian. Sebastian apa Santoso kali ya? Ah, bukan kayaknya. Masa nama Kak Daniel jelek? Bisa dipercepat kak, soalnya di belakang kakak banyak yang mengantri, ingin segera dibungkuskan kado oleh saya," ujar pembungkus kado berusaha untuk tidak ngegas saat menghadapi tipe pembeli langka seperti Kania. Tak lama, Kania pun mulai ingat dengan nama lengkap Daniel. "Oh iya kak, Kania ingat sekarang. Namanya itu Kak Daniel Sebastian Leonardo." "Dari tadi kek," gerutu pembungkus kado dalam hati. "Nak," seseorang tiba-tiba menyentuh bahu Kania dari belakang. Kania lantas menoleh ke arah orang itu. Iya, ada apa ya Onti?" tanya Kania saat melihat wanita parubaya memakai pakaian fashionable sedang tersenyum ke arahnya. "Tadi saya dengar kamu menyebut nama Daniel Sebastian Leonardo. Apa kamu punya hubungan dengan nama itu?" Dengan cepat Kania mengangguk. "Iya Onti, Kak Daniel itu calon suaminya Kania," jawab Kania tanpa ragu. "Calon suami?" Kania kembali mengangguk. "Iya. Kamu tahu siapa saya?" Kania menggeleng. "Enggak tahu Onti, kan Kania baru lihat Onti," ucap Kania dengan memasang wajah polosnya. "Lucu sekali sih kamu nak," puji wanita itu seraya mencubit pipi Kania dengan gemas. "Nama saya Saras. Saya adalah Momi dari nama yang kamu sebut tadi," ucapnya. Mendengar hal itu, mata Kania langsung membulat. "Hah? Onti beneran momonya Kak Daniel?" tanya Kania merasa tak percaya. "Iya nak," jawab Misaras seraya membelai rambut Kania dengan lembut. "Halo Onti, aku Kania. Salam kenal ya Onti," ucap Kania sembari menyalami tangan Misaras dengan ramah. "Sopan sekali kamu Kania. Enggak salah putra saya milih kamu sebagai calon istrinya,"
ucap Misaras yang langsung direspon senyuman lembut dari Kania. "Permisi kak, ini kadonya sudah jadi," ujar tukang pembungkus kado seraya menyodorkan kotak hadiah berwarna pink kepada Kania. "Terima kasih kak." Setelah membayar, Misaras langsung mengajak Kania ke tempat makan. "Sejak kapan kamu mengenal Daniel?" tanya Misaras to the point. "Sekitar 2 mingguan yang lalu, Onti," jawab Kania. 2 mingguan? Cepat sekali ya. Padahal anak saya kalau mau berhubungan dengan wanita perlu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa saling mengenal. "Hah? Beneran, Onti?" "Beneran? Kayaknya kamu gadis langka deh, Kania. Buktinya aja Daniel langsung melamar kamu." Kania hanya tersenyum. Ia tidak tahu harus bereaksi apa lagi selain tersenyum polos. "Mau membantu Onti?" tanya Misaras. Dengan cepat Kania mengangguk. "Mau banget, Onti. Besok adalah ulang tahunnya Daniel. Onti ingin kamu jadi aktris selama 10 menit. "Aktris? Kayak acting gitu ya, Onti?" tanya Kania langsung dijawab anggukan kepala dari Misaras. "Terus Kania harus acting apa, Onti? Apa Kania harus acting jadi Power Rangers?" tanya Kania dengan wajah polosnya. Lantas Misaras langsung tertawa kecil mendengarnya. "Polos sekali sih kamu, Kania. Pantesan aja Daniel buru-buru melamar kamu tanpa mau memberitahu Onti. Kayaknya dia takut hilaf kalau nggak segera nikahin kamu," ucap Misaras. Kania hanya ikut tertawa, walau sebenarnya ia tidak mengerti dengan ucapan Misaras. "Jadi maksudnya tadi aku dikerjain sama kalian?" tanya Daniel menatap Kania dan Misaras dengan tatapan tak percaya. "Iya," jawab Kania dengan tawa mengejek. Sementara Misaras hanya bersikap santai, sembari memasang wajah tanpa dosa. "Dasar ya kalian." Daniel langsung menarik tangan Kania ke dalam pelukannya. Lalu setelah itu, Daniel mulai menciumi seluruh wajah Kania, sembari jemarinya terus menggelitiki pinggang gadis itu. "Ampun kak, geli kak," ucap Kania sambil menggeliat ke sana kemari karena kegelian. "Gak ada kata ampun untukmu sayang. Kamu sudah mengerjai calon suamimu sendiri. Jadi jangan salahkan aku melakukan ini padamu," ucap Daniel tak henti-hentinya menggelitiki pinggang Kania. "Tapi kenapa Onti Saras gak dihukum juga? Kan Onti Saras ikut ngerjain kakak," ucap Kania merasa heran. "Kesalahan Mommy, aku akan nyuruh Dedi untuk menghukumnya," ucap Daniel yang kini mulai menciumi leher Kania secara bertubi-tubi. Tentu saja Misaras yang melihat hal itu langsung terkejut. Hei Daniel, tahan dulu nak, jangan terburu-buru," seru Misaras seraya menghampiri putranya. Daniel lantas menghentikan aktivitasnya. Lalu sekilas Daniel melirik ke arah sekelilingnya. Terlihat para bodyguard suruhan Misaras menatap ke arahnya dengan tatapan dingin. Daniel sengaja berdeham untuk menghilangkan situasi canggung. Hampir saja ia tadi ingin berbuat khilaf pada Kania di depan banyak orang. "Sabar sayang, nikahin Kania dulu, baru nanti kamu boleh unboxing dia sesuka hati," ujar Misaras dengan tertawa kecil. "Sejak kapan Mami kenal sama Kania?" tanya Daniel sambil bersedekap dada. "Mami akan ceritakan itu nanti sayang. Sekarang berbahagialah, karena Mami sudah merestui hubungan kamu sama Kania," jawab Misaras sembari mengusap pipi putranya dengan lembut. "Hah? Beneran, Mam?" tanya Daniel dengan kedua mata yang berbinar-binar. "Ya beneran, masa Mami bohong? Emangnya tadi kamu gak dengar waktu Mami bilang hadiah sebuah pernikahan yang megah?" tanya Misaras.
Dengar kok, Mam. Aku cuma mastiin aja. Takut Mami bohong, jawab Daniel dengan memasang wajah gelisah. Melihat hal itu, Miss Saras langsung mencubit pipi Daniel dengan gemas. Kamu ini yang gak percayaan sekali sama Mami sendiri. Kalau sama Kani aja kamu percaya, ucap Miss Saras. Daniel terlihat cengengesan. Kania kan hidupku, Mom. Makanya aku percaya sama dia, timbal Daniel seraya merangkul bahu Kania dengan erat. Dasar kamu ya. Dulu sama Helena aja kamu gak gombal kayak gini, ucap Miss Saras yang langsung membuat Daniel memasang wajah datar saat mendengar nama Helena. Please, Mam, jangan sebut nama dia lagi. Sekarang aku sudah bahagia bersama Kania, ucap Daniel dengan nada dingin. Menyadari hal itu, Miss Saras langsung menepuk dahinya. Astaga, maafin Mami, Daniel. Mami gak sengaja nyebut nama dia lagi, ucap Miss Saras merasa bersalah. Ucap Daniel singkat, seraya memalingkan wajahnya ke arah lain. Miss Saras sejenak menarik napas panjang. Ia benar-benar merasa bersalah karena telah membuat putranya kecewa. Sayang, Mami minta maaf. Mami benar-benar gak sengaja nyebut nama dia. Atau gini aja, sebagai permintaan maaf dari Mami akan kasih tahu kamu kalau acara pernikahan kamu sama Kania akan diadakan besok, ucap Miss Saras.